Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Shalom teman-teman, selamat datang lagi kembali lagi sama kami di sini di SIC 2022. Jadi apa itu Kak SIC? Jadi SIC itu tuh salah satu program dari divisi ini ya, sumber daya manusia PMK FEB Unsud. Nah di SIC ini kita sharing-sharing bareng sama teman-teman membahas suatu tema. Jadi tiap tahun tuh temanya beda-beda gitu. Asik banget. Ya. Tahun ini temanya apa nih? Temanya kali ini akan membahas tentang gap year. Oh, gap year. Ya. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya? Ya, perkenalan dulu. Jadi di sini tahun ini di SIC 2022 saya Aksa dan Saya Feli, yang akan menjadi MC di SIC pada tahun ini. Dan kita juga kedatangan tamu yang emang berhubungan dengan gap year. Mungkin kedatangan dua narasumber ini. Yang cakep-cakep ini. Ya mungkin bisa diperkenalkan? Ya. Kenalin, nama aku Malta Nenggolan. Aku asalnya dari Kalimantan Barat, tepatnya itu di kota Pontianak. Kenalin, nama aku Lim Yohanes. Aku asal dari jurusan manajemen. Aku asli Purwokerto. Berarti ada yang asli Purwokerto sama yang asli tadi? Sorry, Kalimantan. Pontianak. Ya. Pontianak ya? Jauh banget ya? Jauh banget. Ya. Oke, berarti langsung aja kali kita masuk ke pembahasannya. Ya, kita mau langsung. Berarti sekarang kalian angkatan berapa kalau boleh tahu? Mungkin dari Kalau aku angkatan 21. Kalau aku sekarang angkatan 22, tapi aslinya angkatan 20. Maksudnya kan 20, 2 tahun ya? 2 tahun. Kalau mungkin aslinya angkatan berapa? 2019. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama. Kan kalian kuliah di Unsud ya? Jadi apa sih, kenapa kalian akhirnya milih Unsud? Terus lolosnya tuh SBMPTN atau mandiri gitu? Boleh diceritain mungkin? Kalau dari aku sendiri sih, kenapa di Unsud? Memang dari awal maunya Unsud. Terus ya memang dari baru lulus, terus waktu geber juga daftarnya selalu di Unsud sih. Maunya di Unsud. Pantang menyerah banget ya. Iya, maunya. Oke. Kalau Malta gimana? Kalau aku tuh dari 2019, aku kan dapat jalur undangan SN sampai mandiri. Itu aku ngambilnya itu di Undip sampai ya di Undip. Sebenarnya bukan Undip doang sih. Dari SN sampai SBM itu ada Undip sama Unpad. Cuman mandirinya aku pergi ke Undip. Gitu. Oke. Emang kalian asli Purwokerto jadi milih Unsud? Iya, memang karena asli sini terus ya belum pengen keluar kota lah, belum berani keluar kota, jadi sini aja. Kalau Malta sendiri, kenapa bisa milih akhirnya berakhir di Unsud itu gimana sih? Sebenarnya memang udah jalannya harus di Unsud sih. Gini, tahun pertama, tahun kedua kan aku ambil top 3 lah, UI, UGM sama Undip, Unpad gitu. Aku coba semua. Cuman nggak ada yang lolos nih. Ada yang lolos, cuman swasta. Univ Kristen itu. Cuman karena aku dari kelas 2 semester pertengahan itu aku udah bilang aku harus negeri dan di Jawa. Jadi aku pikir apa ya yang dekat yang bertetanggaan dengan Undip. Aku cari-cari searching ada Unsud dan negeri, ya udah aku coba gitu. Terus gimana sih perasaannya kalian nih waktu pertama kali keterima di Unsud? Itu perasaannya gimana sih? Perasaannya senang sih, lega jadinya. Berarti kayak dari sebelum-sebelumnya kan sempat nggak lolos gitu, sempat hopeless gitu atau masih mau nyoba? Kalau aku pribadi sih dari tahun pertama sampai tahun ketiga aku bilang memang aku tipe orang yang kayak aku pengen satu hal, aku akan kejar itu sampai dapat. Kecuali memang nggak ada kesempatan untuk aku bisa dapetin lagi, baru aku berhenti. Jadi dari memang karena aku kayak gitu, jadi aku nggak merasa aku capek atau gimana sih. Berarti emang dari kamu sendiri nggak ada tuntutan dari orang tua atau? Nggak ada, malah orang tuaku malah bilang udahlah nggak usah ngejar-ngejar yang negeri, yang di Jawa kita ambil yang di Jakarta aja, yang ambil univ yang swasta yang sama bagusnya dengan negeri. Oke. Kalau Yohanes gimana? Kalau aku sih kemarin tadi ngomongin tuntutan ya, sebenarnya sih malah nggak ada lah tuntutan kayak ya udahlah kuliah nggak kuliah sama aja. Terus aku kan juga punya kakak, ya kakakku udah lulus kuliah terus ya kuliah juga gitu-gitu doang, mending langsung kerja aja, cari pengalaman gitu-gitu. Ya itu mungkin sedikit menenangkan kan. Soalnya pertamanya kayak nggak keterima, merasanya kayak aku kurang A kurang B gitu kan jadinya. Sempet down lah pasti ya waktu nggak keterima.
Cuma ya itu kayak yaudah nggak apa-apa, kayak itu bukan akhir dari segalanya kok, masih bisa yang lain gitu. Cuma ya tetap dicoba. Ya waktu baru lulus kan gap, terus keduanya coba, terus ketiga coba lagi gitu. Paling itu sih. Berarti itu jadi motivasi juga ya? Ya lumayan sih. Soalnya aku juga awalnya kayak mau kuliah juga nggak pengen amat maksudnya sebenarnya loh. Maksudnya nggak ambis banget gitu kayak aduh kecewa banget nih udah belajar nggak terima gitu. Sebenarnya sih nggak juga. Makanya waktu lihat pun wah merah nih gitu kan, terus ya udah gitu. Ini nggak terima, ya udah tahun depan ya udah gitu doang, kayak santai-santai aja sih. Oke. Kalau maksudnya gimana? Ada motivasi gak sih? Karena kan 1 tahun ya gap year. 2 tahun. 2 tahun, sorry. Ada motivasi gak sih? 2 tahun nih tapi pada akhirnya bisa dapat unsur. Ada motivasi nggak di 2 tahun itu? Tetap mau lagi gitu. Motivasinya ya memang aku harus kuliah dan keinginan aku harus dapat gitu. Itu doang. Karena balik keinginan lo yang tadi pengen banget. Iya. Kalau ada satu pengen banget, jadi itu yang buat lo ini Iya. motivasinya. Oke. Oke, nah dari tadi kalian pengen ngejar biar sampai ini ya, bisa kuliah. Kalau misal nih tiba-tiba nggak lolos lagi, kalian ada rencana gitu nggak sih, misal mau kerja atau mau ngapain gitu? Dari Malta dulu mungkin. Kalau dari aku sih pribadi memang aku suka memang belajar gitu. Suka yang berbau pendidikan, aku suka banget. Aku udah bilang kalau memang 3 tahun ini aku udah lulus di negeri, aku akan tetap lanjut kuliah tapi di swasta. Gitu. Kalau ya sebenarnya? Kalau aku sih sebenarnya ya nggak ada sih. Waktu ya nggak keterima terus ngapainnya nggak ngapa-ngapain juga. Makanya misalnya tadi misalnya nggak keterima lagi nih amit-amitnya, mau ngapainnya juga masih belum tahu sebenarnya. Belum kepikiran juga untuk mau kerja atau mau ikut siapa apa ngapainnya, belum ada plan sih sebenarnya. Jadi belum ada plan buat ke situ ya? Buat ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat gap year nih, kalian 2 tahun nih. Nah itu ini nggak sih? Berkesan banget nggak sih? Atau ada yang buat kalian kayak ingat-ingat terus seumur hidup gitu? 2 tahun itu? Mungkin ada kegiatan yang kalian lakuin selama gap year, ngapain aja? 2 tahun itu kan cukup lama ya kalau gap year. Iya. Ya teman-teman kalian udah masuk semester 5, kalian baru masuk gitu. Gimana? Berkesan nggak sih selama gap year dari Malta dulu? Kalau dari aku sih jujur aku bersyukur bisa gagal kuliah tuh aku bersyukur. Gap year tuh aku bersyukur. Kalau podcast kan menurut aku karena udah terjalan di masa gagal, aku tuh kalau ke orang-orang suka cerita kegagalan aku karena apa sih? Kalau menurut aku kenapa aku bilang gap year tuh berkesan banget, karena dari kekalahanku, dari masa gap year tuh aku bisa tahu gitu kesalahan yang aku lakukan yang dulu aku tuh bisa tahu itu salah gitu. Lebih ke menurut aku gap year itu berkesan karena disitulah waktunya untuk memperbaiki diri. Jadi dianggap sebagai memperbaiki diri, introspeksi lagi gitu ya. Apa yang salah, jadi kedepannya bisa maju terus. Kalau gimana? Mungkin kalau yang berkesan banget mungkin belum ya. Cuma aku sih yakin ya itu terjadi pasti ada alasannya lah. Mungkin nanti setelah aku sudah masuk kuliah aku bisa bertemu siapa atau kondisi apa yang bisa terjadi. Ya mungkin itu nantilah di depan gitu ya. Cuma kalau waktu kemarin 2 tahun apa yang berkesan mungkin aku juga kebetulan ya pelayanan kan di gereja. Nah itu mungkin aku bener-bener ya spend time banget gitu loh. Karena kan ya kosong kan hari-harinya nggak ada. Jadi ya fokusnya di situ doang. Ya hari-hari ya mesti gereja ada aja. Terus juga orang-orang mesti taunya dia lagi maksudnya banyak waktu nih kalau kita minta tolong ke dia gitu. Ya aku juga jadi ya banyak kenal orang gereja yang tadinya aku nggak tahu. Terus iya bisa pelayanan, iya aku bisa bantu apa. Terus kan juga aku dipercayakan komsel juga, aku bisa spend time banget untuk teman-temanku, bisa check up terus gitu sih. Kalau ilmu ya sedikit-sedikit lah, kan juga kayak tiba-tiba gabut-gabut banget nih belajar apa misalnya videografi atau apa gitu. Ya nambah-nambah skill lah, soft skill gitu. Berarti kalian udah berapa semester sih ini? Kalau aku 3. 3 juga? Aku sekarang semester 3. maba aku sekarang. Tapi kan udah semester 3 nih, mungkin buat Malta semester 3 gimana kuliah semester 3 nya, apa ya lebih enak gap year apa lebih enak kuliah semester 3 nih? Pastinya kalau memang kuliah pasti seru kuliah gitu. Lebih
karena kan tujuan yang aku kejar kan memang kuliah. Aku udah dikasih kesempatan untuk kuliah, berarti lebih menyenangkan pada masa kuliah. Kalau Yaris gimana? Lu kan tadi nggak lulus sekali ya udah, 2 kali ya udah. Saya kira masuk 1 semester gimana? Ya udah juga. Ya hari-harinya terisi lah ya, ada kegiatan ya kuliah, kelas gitu. Cuma ya itu sih malah paling beratnya kalau aku waktu gap year itu karena hari-harinya kosong banget. Jadi kayak aku ngapain ya? Masa ya lihat kayak gitu tadi misalnya dibilang juga ngeliat temen udah kuliah ya walaupun online sih. Tapi seenggaknya mereka ada yang dilakukan. Oh lihat ada yang nugas, ada yang apa, kok aku apa nggak ada yang bisa dikerjain gitu. Ya waktu pas udah masuk ini ya tentu pasti bersyukur lah. Oh akhirnya dikasih kesempatan apa yang ya mungkin orang tua aku mau, aku juga ada keinginan lah. Terus bisa kuliah, bisa kenal, bisa ada teman baru. Gitu. Berarti kalau kan kalian udah masuk nih, gimana sih kayak kehidupan perkuliahan yang kalian rasain? Udah mulai enjoy atau masih kayak kaget gitu, ternyata kuliah kayak gini ya? Mungkin bisa diceritain gitu, kayak ada pengalaman yang bikin kaget di dunia perkuliahan atau gimana? Dari siapa dulu? Dari Yohanes dulu deh. Kalau aku sih kagetnya pasti banyak ya, karena kan ya namanya baru pernah kuliah gitu kan, pasti beda banget sama SMA. Terus apalagi ya itu tadi gap year kan, teman-temannya aduh beda lumayan nih umurnya gitu kan. Terus ya yang kaget tentu banyak lah, dari kelasnya itu sendiri, pembelajarannya sendiri. Terus ini kok istilahnya kan masih bahasanya sekolah lah ya, sekolah tapi kok nggak pakai seragam. Ini terus jamnya acak, terus ini apa UKM, kayak ekstrakurikuler gitu-gitulah. Mungkin hal yang teknis gitu loh, yang teknis di kuliah. Oh ini tuh ini, kayak gini harus kayak gitu. Itu sih paling yang bikin kaget. Kalau dari Malta? Kalau aku dari pribadi sih lebih merasakan kesenangan sih. Kalau kaget sih kayaknya enggak. Karena apa? Aku kayak merasa kalau di kuliah kita tuh ketemu orang yang berbeda-beda. Apalagi aku kan pendatang ya di Jawa gini. Aku ketemu orang Jawa, aku ketemu suku-suku lain. Kayak aku mengenal banyak sisi, banyak cara orang bicara segala macam. Dan aku bahagia gitu, banyak kawan. Jadi aku senang. Lebih ngerasa senang sih. Oke, jadi tadi kan udah cerita banyak banget ya buat tentang gap year kalian, terus apa yang kalian lakukan pas gap year, motivasi kalian lain-lain. Mungkin buat SIC yang gap year ini sebelum selesai mungkin bisa ini. Aku boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Aku ada satu pertanyaan nih. Kan kalian udah masuk di Unsud nih. Kalian punya target nggak sih, kayak mungkin nanti kalau aku udah kuliah aku pengen misalnya join UKM ini. Kan waktu kalian awal masuk di maba kan juga tuh ada expo UKM ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang pengen kalian capai gitu. Misal nanti mau magang di sini, misal mau jadi asisten dosen atau apa, ada nggak sih keinginan yang pengen kalian capai gitu di perkuliahan? Kalau dari aku pribadi sih untuk semester berikutnya mungkin akan tetap aktif di UKMK. Nah kemudian kedua, karena aku sebentar lagi ya berapa semester lagi lulus, aku udah mulai susun target karena aku pengen kerja. Tapi aku bilang aku pengennya kerja nih, cuman aku nggak tahu kedepannya apa yang terjadi antara kerja atau kuliah. Dari aku pribadi nanti mungkin semester 5 akan magang. Itu magangnya aku nggak tahu apakah aku dapat di Indonesia atau coba keluar gitu. Tapi aku berharap banget, dari hatiku tuh aku pengen kerja. Kalau dari Hans? Kalau buat tujuan sendiri sih mungkin ada, cuma belum tahu spesifiknya, kayak belum tahu pastinya mau apa gitu loh. Sekarang sih masih ya, karena itu tadi masih maba kan ya, jadi masih mengobservasi dulu gitu, kayak organisasi ini gimana, UKM ini bidangnya ini, terus dalamnya gimana, kegiatannya biasanya apa. Paling baru akan dilaksanakan sih semester depan atau beberapa semester lagi sih. Sekarang sih masih ya itu ngumpulin informasi dulu lah, kayak organisasi ini gimana, runtutannya oke nggak, terus yang lain gimana gitu sih. Cuma kayak kalau PMK kayaknya pasti oke ya. Iya, PMK. PMK terbaik sih. Terbaik. Ajakin mantan ya. Ajakin. Iya, wajib dia. Ada lagi plan lagi? Nggak, dari aku cukup sih. Oke, mungkin tapi sebelum ini berakhir mungkin boleh kasih pesan atau kesan buat teman-teman yang nonton yang lagi gap year juga, mungkin sekarang lagi jalanin gap year ya. Mungkin bisa dari Malta dulu. Oke, kalau dari aku
untuk semua yang nonton nanti mungkin posisinya gap year. Pertama itu kita itu harus gap year ini kan diberikan waktu gitu, waktu untuk introspeksi diri, memperbaiki segala hal yang mungkin miss ya. Jadi itu jangan menganggap bahwa gap year tuh sesuatu yang buruk. Disitulah sebenarnya sebuah keuntungan untuk kita boleh memperbaiki hidup kita gitu. Kalau dari aku sih waktu gap year kemarin itu masa-masa menurut aku masa-masa terindah lah menurut aku, karena aku di situ bisa memperbaiki diri aku, terlebih aku bisa memperbaiki hubungan aku dengan Tuhan. Jadi dari situ aku kayak benar-benar dirubah banget totalitas untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Menurut aku harus disyukuri dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi. Gitu. Kalau dari aku mungkin karena ini mungkin pengalamanku juga ya. Jadi jangan menganggap gap year tuh, ya itu tadi udah dibilang sama Kamalta juga, kayak itu tuh ya mungkin untuk manusia memang itu kegagalan lah. Itu kayak nggak keterima gitu, gagal. Cuma aku yakin dan percaya kalau dari semua hal tuh pasti ada sisi positifnya, pasti ada istilahnya keuntungan lah dari situ. Ada yang bisa kita ambil dari situ gitu. Kayak bisa tadi kalau Kamalta kan bisa belajar banyak, mengurangi kelemahan-kelemahannya, lebih dekat sama Tuhan gitu-gitu kan. Nah, mungkin lebih ke cara pandang teman-teman nih terhadap sebuah kegagalan itu dirubah. Jadi ngelihat aku gagal nih, kayak aku kemarin juga. Aku gagal nih 2 tahun, aku nggak keterima, nggak masuk. Alasannya apa ya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi ya? Mungkin kita nggak tahu pada saat itu, atau bahkan sekarang juga waktu masuk belum tahu. Cuma ya percaya aja udah. Karena nggak mungkin juga kan kita diciptakan supaya gagal kan, nggak mungkin lah. Aku percaya itulah. Jadi kayak kalau sekarang mana buktinya, katanya percaya aja karena dari rencana Tuhan. Ya mungkin belum waktunya aja. Kita cuma cukup ya percaya aja. Ya kita juga tetap lakuin yang terbaik yang kita bisa juga. Jadi kita ya ada effort, tapi kita juga percaya pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Aku mau nambahin satu lagi. Masa kegagalan itu kan masa yang menyedihkan ya. Kadang tuh yang membuat kita sedih, yang membuat kita terpuruk tuh bukan dari kita sendiri sebenarnya, malah dari orang sekitar. Buruk-buruknya tuh sampai kita tuh diragukan gitu. Banyaklah juga omongan-omongan yang pedas lah untuk kita terima. Nah, disitulah titik dimana menurut aku di situ harus pembuktian. Kalau pembuktian untuk diri kita dan untuk orang lain bahwa omongan orang itu sebenarnya enggak serta-merta harus diambil semua gitu. Malah kita harus buktikan bahwa kita bisa gitu. Itu sih menurut aku. Iya. Jadi buat teman-teman yang nonton yang masih gap year, yang mungkin masih sedih atau gimana, mungkin bisa berubah pandangannya seperti yang tadi bilang, bahwa semua itu nggak selalu buruk, kok ada positifnya juga. Mungkin kalian nggak tahu sekarang, tapi nggak apa-apa, itu emang udah jalannya Tuhan. Jadi nikmatin aja, mungkin kalian bisa introspeksi juga, jadi membenahi diri kalian juga, dan tetap semangat yang masih gap year ya. Tetap bersyukur apa yang dialamin gitu. Iya, dan terima kasih banget nih Malta dan Yohanes sudah datang ke SIC pada tahun ini. Mungkin gua Aksa, Gua Feli, pamit dari SIC tahun ini. Sampai ketemu di SIC 2023. Dadah. Ada. Halo Kak Feli. Kak Feli hari ini mau ngapain? hari ini mau jadi MC di Yes. acaranya SDM. Yes. Terus udah siap nge-MC? Belum sih. Terus itu Aska lagi ngapain, Sa? Olahraga apa yang bisa? Mana olahraga yang bisa olahraga? Bulu Apa tangkis. Bulu tangkis. Yohanes mau ngapain di sini? Mau sabotase. Oh, oke. Oke. Baik.